Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ala nikmati iman wa islam, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ihum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur monggo kita haturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten sonten menika kita sedaya saged kempal ing menika majelis dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir, keluarga kita senantiasa angsal hidayah petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Selaku ketua takmir dalam ngaturaken matur suwun yang sangat dumateng panjenengan sedaya atas rawuh panjenengan untuk meramaikan acara TPQ Masjid Siratal Jannah menika perayaan Hari Santri Nasional. Mugi-mugi acara menika mulai awal hingga akhir diparingi lancar kali Allah Subhanahu wa taala lan mendapatkan hikmah dari peringatan tersebut. Karena ini hari santri, hari santri yang kaitannya adalah yang namanya santri itu erat hubungannya dengan tholabul ilmi. Jadi saya selaku takmir Masjid Siratal Jannah menginformasikan kepada panjenengan semua, sebenarnya program tholabul ilmi ini di masjid kita ini bukan hanya TPQ saja. Jadi TPQ ini kan program tholabul ilmi untuk anak-anak, ya, anak kecil. Sebenarnya di masjid kita ini adalah ada program tholabul ilmi untuk orang tua, ya. Yaitu ngaji, ada ngaji rutinan hari Rabu yang diasuh oleh Kiai Haji Hamid Manan, yang diasuh oleh Ustadz Zainal Arifin, terus rutinan hari Minggu yang diasuh oleh Kiai Haji Zainullah, terus ada yang habis maghrib itu ada Paul pendidikan Al-Quran usia lanjut yang insya Allah yang diasuh oleh Ustazah Ulfa. Terus ada juga pendidikan fikih dan sebagainya yang diasuh oleh Ustadz Abdul Qadir. Itu program pendidikan untuk orang tua. Terus kenapa sih kok masjid kita itu nggak hanya membuka program pendidikan untuk anak saja, tapi kok orang tua kok dibuka? Kenapa sih sing tuwek kok dibuka ngaji bareng ya? Padahal sing tuwek kan wis kesel ya, kesel urusan rumah tangga, sing langsing jalan kesel nyambut gawe sebarang kali. Tapi kenapa kok di masjid kita itu menghimbau kepada panjenengan semua itu untuk orang-orang tuanya itu kok ya sik ngaji ae ngoten nggih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi karena ini hari santri, jadi saya hanya mendalam kurungi pembahasan saya sebatas tholabul ilmi gitu aja ya. Jadi tujuan masjid kita itu kenapa membuka program ngaji untuk orang tua? Yang pertama itu karena ikatan batin antara orang tua dan anak itu kuat sekali, erat. Jadi kalau kita itu ingin anak-anak kita itu sregep ngaji, ya oleh ilmu sing manfaat,
ya ben dadi anak yang soleh-soleha, otomatis kita itu sebagai orang tua harus memberi contoh. Jadi yang tua itu juga harus ngaji gitu loh. Apalagi model-model sekarang anak pinter-pinter ya. Kadang-kadang dikon ngaji ngono ngaji oleh. Lah ibu gak ngaji katanya. Jadi awal kita tuh harus memberi contoh dulu pada anak kita. Jadi kita jangan hanya menuntut anak. Jadi anak dituntut kan kudu pinter ngaji, pinter maca Al-Qur'an, ngerti tajwid sembarang kalir. Tapi kita harus bisa menuntun anak. Jadi beda, menuntut sama menuntun beda. Kalau menuntun itu tangannya dicekel, ayo melaku bareng, tak dudui dalane, ngoten nggih. Jadi kalau anak kita ingin anak kita itu pinter ngaji, sregep ngaji, itu kita harus bisa beri contoh pada mereka. Dan kalau kita sendiri sebagai orang tua itu sregep ngaji, otomatis karena ikatan batin antara orang tua dan anak itu erat, otomatis anaknya nyetrum, anak ya malah pinter ngaji gitu. Itu yang pertama seperti itu kaitannya dengan anak. Terus yang kedua, disadari atau tidak disadari, kita semua itu butuh barokah. Barokah itu macam-macam. Onok barokai sholat sunnah, onok barokai jamaah, onok barokai sodako. Lah ini kita butuh barokah. Kalau kita ngaji, kita butuh barokai ngaji. Dan barokai ngaji itu nggak kecil, besar sekali. Jadi kalau kita tidak sebagai masyarakat, saya juga merasakan sendiri. Apalagi di lingkungan kita itu rata-rata ekonominya biasa-biasa saja, menengah ke bawah gitu ya. Jadi mungkin keseharian kita itu kita habiskan waktu untuk ya kerja, untuk ngurusi rumah tangga seperti itu guys. Jadi kalau panjenengan semua menginginkan jumlah uang atau menginginkan ekonomi, itu kita memang harus kerja. Jadi kita kerja yang benar, kita kerja keras, insya Allah kita mendapatkan uang. Tapi kalau menginginkan barokah, yaitu tadi kita harus ngaji. Kita nggak cukup hanya bekerja saja terus oleh barokah, nggak cukup. Tapi awake butuh. Tadi golek yo nyambut gawe, golek ekonomi, yo ngaji, yo jamaah nang masjid. Insya Allah kehidupan kita juga nantinya karena mendapatkan barokah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki kita pun juga akan diberi rezeki yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis nanti anak-anak kita pun juga akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh solehah. Oke. Terus kenapa sih kami sebagai ketakmiran kadang-kadang nggak bosan-bosan nge-share ke grup-grup kepada semua, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji. Karena seperti itu. Dan ini sendiri pengalaman saya pribadi. Jadi dulu ketika saya itu nyambut gawe tok gak tau ngaji, ya ibadahe sik kayak ngono iku nggih pancet mawon. Nyambut gawe nggih swara ketemu kayak harus keteniku, terus oleh hasil nggih telas, akhir telasnya bukan habis untuk sesuatu yang manfaat, ya habis untuk sesuatu yang uspro gitu. Tapi ketika saya tuh mulai ngaji, otomatis ibu dia saya pun juga tertata dari ngaji itu lambat laun akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari rezekinya, keluarganya, anak-anaknya ditata semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara otomatis seperti itu. Jadi karena saya itu sudah mengalami, maka saya berbagi pengalaman juga kepada panjenengan. Saya mengajak panjenengan semua. Jadi
ayolah, monggolah kita itu gak hanya fokus di urusan dunia saja. Jadi marilah kita ikut ngaji di Masjid Siratul Jannah. Mungkin panjenengan repot ya, tapi disisihkan waktu lah, nggak tahu 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, sisihkan waktu sedikit untuk ngaji, ngiras-ngiras seperti itu tadi. Jadi tentunya ngajinya anak kecil di TPQ sama ngajinya ibu-ibu yang tua di PAUL atau di acara rutinan nggak sama. Kalau anak-anak TPQ tentunya tujuannya adalah untuk supaya mereka tuh bisa gitu ya. Supaya itu mereka bisa, mereka hafal, mereka pinter maca Al-Qur'an dan sebagainya. Tapi untuk kita yang tua, kayaknya angel lah ngono. Jadi tujuannya ya golek barokah niku wau. Golek barokah ambek ngiras-ngiras nyontoni anak supaya anak itu yo sergap ngaji. Ngoten nggih? Matur suwun, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.